3. Oke, baik rekan-rekan. Sekarang kita akan coba ya bagaimana belajar mengukur kedudukan lapisan batuan atau kedudukan batuan di lapangan ya. Nah, saat ini kita sedang berada di suatu lokasi yang memiliki singkapan batuan. Beruntungnya kita ketemu singkapan batuan tuh, kita bisa melihat singkapan ini 3 dimensi ya. Nah, dimensi yang akan terlihat itu pertama adalah dimensi yang paling sini ya, di daerah sini. Kamera bisa sini. Nah, ini kita anggaplah namanya ini adalah dimensinya kita sebut bidang muka. Bidang muka kedudukan batuan ya. Bidang muka. Bidang muka itu apa? Bidang yang memperlihatkan pelamparan ya, pelamparan dari batuan ini. Kalau kita lihat batuan ini kan terlampar seperti ini ya, dari arah sana ke sana. Jadi ini ada bidang muka bagian depan ya, bidang muka bagian depan. Nah, pengukuran strike depth itu dilakukan pada bidang muka ya, baik bidang muka bagian depan atau bidang muka bagian belakang di sana nanti ya. Nah, ini bidang muka. Sekarang sini. Nah, ini adalah bidang samping ya, bukan bidang muka. Kalau bidang ini kita tidak bisa langsung mengukur strike depth, maka kita harus memerlukan bidang bantu ya, seperti mengikuti pola orientasi lapisan ini seperti ini ya. Nah, ini namanya bidang samping ya. Oke. Nah, selanjutnya ada lagi yang namanya bidang muka bagian belakang ya. Nah, ini adalah bidang muka bagian belakang. Nah, ini bisa kita gunakan sebagai landasan untuk mengukur strike depth kedudukan batuan ini. Tapi kita memerlukan bidang bantu ya, seperti ini. Dengan cara kita harus melihat orientasi singkapan dulu ya. Jadi posisikan ini seolah-olah menyambung sampai ke sini ya. Nah, seperti ini. Nah, ini bisa digunakan untuk mengukur kedudukan dari lapisan batuan atau kedudukan batuan. Nah, oke. Jadi ketika kita ketemu singkapan batuan, kita harus mengetahui dulu mana bidang mukanya. Nah, kalau bidang mukanya udah ada di depan kita langsung bisa ukur. Tapi kalau tidak bisa, ataupun kita hanya melihat di depan kita bidang samping seperti tadi, kita harus menggunakan bidang bantu. Oke, coba kita mengukur dengan kompas di bidang muka depan. Nah, baik. Di hadapan saya ini adalah bidang muka ya. Jadi bidang muka ini bisa digunakan sebagai landasan untuk mengukur kedudukan strike depth kedudukan batuan ini ya. Bisa juga teman-teman langsung menggunakan kompas ya, seperti ini, langsung diposisikan seperti ini ya, bisa. Ataupun menggunakan bidang bantu kalau misalnya bidang ini kurang rapi ya, bidang ini kurang rata. Nah, jadi gini. Oke, sebelumnya saya akan jelaskan dulu dalam penggunaan kompas ya. Kita sebelum meletakkan kompas kita harus tahu dulu arah orientasi atau deep direction dari singkapan ini ya. Kebetulan kita di sini membiasakan untuk memulai menentukan orientasi menggunakan kaidah tangan kiri ya. Tangan kiri ini. Seperti inilah ya. Telunjuk ini adalah strike, jempol ini adalah deep. Nah, ini bisa kita lihat miringnya ke arah kanan saya. Jadi kita bisa memposisikan tangan kiri kita seperti ini. Ini deep, ini strike. Jadi seperti ini. Nah, kalau deep sini, ini strike. Nah, setelah itu kita coba ukur ya. Kamera dari situ juga nggak apa-apa. Ya, seperti inilah ya. Mungkin kalian udah belajar ya cara ukur strike deep di lapangan seperti apa. Nah, ini saya hanya mengajarkan filosofinya aja. Jadi setelah kita dapat tangan kiri seperti ini ya. Ini deep, sesuai dengan miring deepnya seperti ini ya. Ini adalah arah deepnya, sana adalah arah strike-nya. Jadi kita tempelkan kompas ya. Ini ada kompas ya. Nah, kalau kita menggunakan kaidah tangan kiri ya, kita senantiasa gunakan sisi is ya, sisi E ini. Di kompas ada sisi E dan sisi W. Kalau kita gunakan sisi E, kita membaca nilai strike-nya menggunakan N ya. Jarum N yang dibaca. Dengan memasang adalah bagian kompas pantatnya bagian bawah ini ya. Ini dipasang seperti ini aja. Nah ya, pasang sisi bagian is ya, bagian E.
kemudian kalian masukkan mata sapinya sampai ke tengah, dan kemudian selanjutnya adalah baca N-nya. Nah itu ya cara mengukur strike-nya ya. Jadi seperti itu. Mengukur dipnya di cara yang seperti biasa, membuat garis seperti ini, kemudian kalian tekan seperti ini ya. Oke. Sekarang kita coba bagaimana mengukur strike dip pada bidang sampingnya. Nah, pada bidang sampingnya ini kita nggak bisa ya langsung menempelkan seperti ini ya. Ini nggak bisa. Karena apa? Bidang mukanya bukan yang ini. Bidang mukanya adalah bidangnya ini. Ya, bidang mukanya deh. Sehingga kita perlu bidang bantu. Nah, ya. Jadi kita gunakan lagi kaidah tangan kiri. Seperti ini ya. Nah, ini. Maka ditempelkanlah sisi is. Sama aja caranya seperti yang tadi. Tempelkan sisi is, bagian pantat bagian bawah dari kompas, baca sisi jarum N. Tinggal dimasukin ke nivo mata sapi. Seperti itu ya. Oke, lantas bagaimana ke muka bagian belakang seperti ini. Nah, di hadapan saya ini adalah bagian singkapan muka bagian belakang ya. Ya, bidang muka bagian belakang. Kalau bidang muka bagian belakang kita tidak bisa menempelkan seperti ini langsung ya. Langsung kita tempel seperti ini gini nggak bisa. Kita harus sama seperti kayak samping tadi. Kita harus tahu dulu arah orientasi dari bidang ini kemana. Ya, maka kita perlu bidang bantu. Kita tempel seperti ini ya. Nah, kalau terbatas ya misalnya teman-teman menempelnya susah seperti ini, maka kita harus menggunakan bagian dari bidang bantu yang lain ya. Awalnya kan tadi kan kita menggunakan sisi is kan, tempel seperti ini ya. Nah ini kan. Selain menggunakan sisi is, kita juga bisa menggunakan sisi west. Nah kalau di kompas ini kan ada E dan W kan. Kita juga bisa menempelkan bagian W, tapi yang awalnya is di sini kita pindahkan ke sini. Nah, yang ditempelkan bukan bagian pantat bagian bawah, tapi pantat bagian atas. Tempelkan seperti ini saja. Kemudian teman-teman putar-putar sampai masuk ke nivo mata sapi ya, seperti ini. Masukin sampai ke nivo mata sapinya.